Lur, balik meneh neng Gunung Kidul. Apa meneh? Masih ingat yang ini? Ya, akhirnya defisit anggaran tahun 2023 Kabupaten Gunung Kidul menemukan kesepakatan untuk meringankan beban pemerintah yang mengalami defisit anggaran mencapai 60 miliar. Ingat, pernyataan Wakil Ketua DPRD Gunung Kidul Heri Nugroho yang ini. Maka semua harus bertanggung jawab. Untuk mengurangi beban defisit, Bupati Gunung Kidul Haji Sunaryanto meminta anggaran Dewan atau Legislatif dipangkas mencapai 27 miliar. Ya, ada 45 anggota Dewan yang menduduki jabatan anggota DPRD Gunung Kidul saat ini. Pada berita pijar.com tanggal 22 Juni 2023 bahwa pemangkasan anggaran DPRD mencapai 27,5 miliar. Adapun rencana pemangkasan anggaran DPRD itu meliputi bantuan keuangan khusus Pokir DPRD Gunung Kidul mencapai 22,5 miliar. Kemudian anggaran perjalanan dinas mencapai 4,5 miliar. Tambah lagi ada anggaran Sekretariat DPRD Kabupaten Gunung Kidul sebesar 500 juta. Nah kan, dalam kondisi seperti ini, anggaran Dewan akan dipangkas. Isi arep nyalek masih. Ingat pertanyaan saya yang ini? Masalahnya adalah apakah anggota DPRD Kabupaten yang pokir dan perjalanan dinasnya terdampak akan diam saja? Ternyata Gunung Kidul Sorot.co tanggal 22 Juli 2023 menulis berdasarkan pernyataan Wakil Ketua DPRD Gunung Kidul Bapak Suharno bahwa DPRD Kabupaten Gunung Kidul sangat menyayangkan adanya rencana pengurangan alokasi anggaran untuk sejumlah program pembangunan. DPRD Gunung Kidul bersikeras anggaran yang sifatnya menyentuh untuk rakyat untuk tidak dipangkas. Pemangkasan tersebut harus realistis dan objektif. Artinya anggaran yang sudah dialokasikan untuk kesejahteraan rakyat agar tidak dilakukan pemangkasan. Kasihan rakyat, katanya. Lalu, tanggal 19 Juli 2023 lalu, kabarhandayani.com menuliskan judul beritanya, DPRD Gunung Kidul ogah anggaran BKK dikurangi 500 juta. Tapi Ketua Badan Anggaran DPRD Gunung Kidul, yang Wakil Ketua DPRD Gunung Kidul juga, Bapak Suharno, menyampaikan bahwa pengurangan BKK Pokir hanya dikurangi sebesar 200 juta untuk kegiatan masing-masing anggota Dewan. Jika mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan bahwa defisit yang diperbolehkan dan masih dianggap aman adalah maksimal 2,2% dari APBD. Sedangkan pemerintah Kabupaten Gunung Kidul saat ini mengalami defisit 4,7% dari APBD. Sayangnya, saya tidak menemukan tulisan kawan-kawan jurnalis. Berapa persen kemampuan mengcover defisit dari hasil pemangkasan BKK Pokir sebesar 200 juta itu jika dikumpulkan. Tapi bagaimanapun 4,7% itu masih cukup banyak jika hanya di-cover dari ungguan 45 anggota Dewan sebesar 200 juta. Pertanyaan saya adalah, apakah pernyataan Wakil DPRD Gunung Kidul beberapa waktu yang lalu, Heri Nugroho, pernah menyampaikan bahwa APBD adalah hasil kesepakatan bersama antara legislatif dan eksekutif, dan semua harus bertanggung jawab. Pernyataan itu hanya pernyataan untuk menjadi bahan tulisan teman-teman jurnalis, atau bahwa prinsip tanggung jawab bersama dalam hal ini itu kurang tepat. Karena sampai hari ini yang saya pahami, yang saya dengar, yang saya baca adalah yang dipangkas, dan ini menjadi polemik, adalah anggaran DPRD saja atau anggaran legislatif saja. Bagaimana dengan anggaran eksekutif dan anggaran yudikatif? Padahal beberapa waktu yang lalu Bupati Sunaryanto, Bupati Gunung Kidul menyampaikan dengan tegas bahwa tak akan utang demi tutupi defisit. Terus solusimu apa kok, Joko? Jadi arep nyalek. Setahu saya, dari obrolan-obrolan di angkringan, di pos ronda, di pasar, di Sinalas, di pertemuan-pertemuan tingkat RT, tingkat pedukuhan, tingkat kelurahan, dan seterusnya,
Masyarakat sebenarnya sudah menampakkan kesemelehannya nrimo ing pandum karena sadar atas kondisi yang terjadi di kabupatennya. Masyarakat Gunung Kidul, saya meyakini hari ini semakin cerdas dan semakin memahami apa dan bagaimana defisit anggaran ini terjadi. Apalagi ketika para tokoh-tokoh dalam obrolan-obrolan itu menyampaikan, ya mau bagaimana lagi, kita harus maklum karena pemerintah kita sedang mengalami defisit anggaran saat ini. Ya, yang perlu diingat adalah ini tahun politik. Menurut saya pasti ada sesuatu antara eksekutif dan legislatif dalam mengambil keputusannya. Ada pertimbangan yang kuat saat akan mengambil keputusan terkait hal-hal yang seperti ini. Karena tentu saja di sana ada kepentingan-kepentingan kekuasaan atau kepentingan-kepentingan jabatan. Dan sah-sah saja, ini menurut saya, sah-sah saja semua mengatasnamakan rakyat. Iya, bisa arep nyalek mas. Terus kalau persoalan APBD pelik seperti ini, solusimu apa mas? Solusi. Solusi ya. Yang ini mungkin tidak harus menjadi pertimbangan dan tidak harus menjadi pemikiran bersama, tetapi barangkali ini bisa dilakukan bersama-sama. Bagaimana kalau seluruh masyarakat Gunung Kidul seumpama ini, seluruh masyarakat Gunung Kidul tumbuhan semampunya, syukur senilai ketika menerima amplop-amplop politik. Seingatnya berapa kali menerima dan kira-kira isinya berapa. Ya seingatnya saja. Lalu kita kumpulkan dan kita serahkan kepada pemerintah. Kita serahkan kepada eksekutif melalui legislatif diamankan atau dalam pengamanan yudikatif. Solusimu ramu blas mas? Ya kan belum jadi anggota dewan. Ini kan atas nama netizen bro. Nah kalau nanti kamu jadi nyalek dan jadi anggota dewan, apa masih mau sekritis ini masih? Ini kan atas nama netizen bos. Kalau melihat apa yang terjadi saat ini, sepertinya saya ikut aja deh. Pokoknya sendiko waduh. Rakacek.